Ya, hari ini saya akan cerita mengenai bagaimana saya cara mengatur, eee, portofolio saya di asetku ya. Nah, sebelum saya menceritakan sharing tentang, portfolio saya di asetku agar mendapat hasil yang maksimal dan, mendiversifikasi semua, ide-idenya saya ke dalam tenor pendanaan yang tersedia dalam asetku ya. Nah, sebelum saya cerita, saya akan membagikan tips bagi, teman-teman semua yang ingin mengembangkan dananya agar dananya bertumbuh, memarkirkan dananya supaya dananya berkembang, membuat uang bekerja buat kita di sektor peer to peer lending. Harap diperhatikan bahwa peer to peer lending itu, eee, harus yang minimal yang sudah terdaftar dan diawasi sama OJK, ya, minimal ya. Dan termasuk, dalam anggota AFPI, kalau bisa cari yang TKB-nya 90, TKB 90-nya 100% ya, yang belum ada gagal bayar 100%. Nah, ada beberapa yang masih 100% ya. Salah satunya di asetku. Nanti saya akan cerita lagi dalam peer to peer lending yang lainnya. Ya, komen di bawah bagi yang penasaran apa aja yang saya menjagokan peer to peer lending selain asetku ya. Asetku TKB-nya 90 adalah 100%. Nah, di sini kita lihat nih. Asuransi kredit gagal bayar. Dana pokok dijamin dengan asuransi. Jadi gini, kalau kita mengembangkan dana kita, misalnya 5 juta. Nah, 5 juta itu yang dijamin sama asuransi. Ada banyak ya. Ada banyak yang uh, gini. Ada peer to peer lending yang sifatnya gotong renteng. Ya, gotong renteng itu mempunyai kelemahannya begini. Misalnya ibu-ibu yang gotong renteng adalah anggota peminjam tersebut, ya. Nah, di suatu daerah. Nah, kalau gotong renteng itu begini, apa namanya? Kalau ada wabah di daerah itu, bencana alam di daerah situ, yang kena semua dan akhirnya kita nggak bisa dibayar, ya. Terus juga ada yang mengasuransikan hanya 70% ya atau 80%. Itu buat saya tidak sebanding dengan return, dengan bunga hasil yang kita dapatkan. Ya, itu tidak sebanding ya. Ada juga yang dijamin dana pokok dan bunganya ya. Tapi terlalu kecil, 8%. Ya, buat saya nggak asik nggak asik ya, buat saya nggak asik. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan pendanaan di asetku, jangan lupa nih ya, kode referral saya ya. Nah, kode referral saya adalah TT8NR. TT8NR. Dan bagi teman-teman yang mendaftarkan sekarang itu akan mendapatkan kupon tunai 100.000 dan banyak lagi kupon-kupon yang lainnya ya. Banyak lagi kupon-kupon yang lainnya seperti kalau melakukan upload foto profil dapat kupon 500.000 ya kan. Nah, melakukan pendanaan 22 hari sebanyak 5 juta, misal 10 juta dapat lagi ya kan. Banyak banget teks tugas-tugas yang rewardnya berupa kupon. Nah, kuponnya itu nanti bisa diinvestasikan, hanya bunga dari kupon itu yang cair ya. Jadi ada dua kupon. Kupon tunai dan kupon pendanaan. Ya. Kupon tunai itu waktu pertama kali Bapak Ibu masukkan kode referral saya TT8NR, Bapak Ibu langsung mendapatkan kupon 100.000 ya. Nah,
Bagi yang mau bertanya-tanya tentang asetku, silakan komentar di bawah. Saya akan menjawabnya ya, saya akan menjawabnya ya. Nah, kembali lagi yuk. Kembali lagi. Saya akan pilih begini ya. Pertama kali saya akan masukin nih uang saya. Pertama kali, misalnya 5 juta. Saya masukin pertama kali 5 juta di pendanaan fleksi. Ya. Misalnya, contoh. Nah, pendanaan fleksi. Nah, pendanaan fleksi itu adalah buat saya bisa simpan di sana Fleksi Plus ya, Fleksi Plus itu saya bisa Fleksi Plus adalah akhir tenornya ya, lama tenornya itu yang kita tentukan. Jadi kita boleh withdraw itu, melakukan penarikan itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Setelah hari itu kita nggak bisa. Jadi kalau hari Senin kita melakukan perintah withdraw, maka hari Selasanya jatuh tempo ya, hari Selasa jatuh tempo. Dan bila mana ingin melakukan pendanaan lagi, akan mendapatkan bonus 1% ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Teman-teman yang nonton video ini mendapatkan bonus 1% untuk melakukan setiap pendanaan yang kita inginkan ya. Nah, kita menyiapkan Fleksi Plus, pendanaan kilat 15 hari, pendanaan super 12 hari, mega 1 bulan, ultra 2 bulan, tera 3 bulan ya kan. Nah, bagi ada yang Fleksi Plus ini, nah ini ada keanggotaan ya, keanggotaannya dengan syarat ketentuan mendapatkan eksklusif ya, dari yang biasa ke gold ya, lalu ke diamond lama-lama ya. Nah, saya kembali lagi ya, apapun pendanaannya setelah melakukan withdraw ya, jatuh tempo langsung kan besoknya pendanaan jatuh tempo pada hari ini, mau dilanjutin atau enggak. Nah, bagi yang mau lanjutin itu boleh tuh lakuin ke pendanaan sektor mana aja, mendapatkan bonus 1% ya, 1%. Nah, lalu apa dong yang harus jadi ininya ya, begini. Saya akan melakukan, kalau saya pribadi ya, saya melakukan 5 juta itu selalu pertama kali saya akan melakukan pendanaan di Fleksi Plus. Kenapa? Karena saya untuk mengejar 1%-nya. Pertama kali saya akan melakukan pendanaan Fleksi Plus. Misalnya hari Minggu saya melakukan pendanaan, ya kan, saya transfer dong, ya kan. Besok hari Senin saya withdraw hari Selasa jatuh tempo. Nah, setelah jatuh tempo, misalnya begini ya, kan udah jatuh tempo nih di hari Selasa nih ya kan. Kalau dana darurat saya sudah mencukupi, saya akan bermain di pendanaan tera 3 bulan ya. Nah, ini ilustrasinya pendanaan tera 3 bulan ya, pendanaan tera 3 bulan misalnya 5 juta. Berarti kan kalau tambah 1% jadi 22% ya. Tapi ini kita lihat 21% dulu ya. Nah, 5 juta berapa sih dia menghasilkan bunganya? Wow, menghasilkan bunganya sebesar 264.657 21 hari. Tetapi lebih daripada itu 22%. Bisa lebih dari situ ya. Nah, itu yang saya lakukan ya kan. Nah, setelah lakukan begitu ya kan, misalnya uang saya sudah terkumpul di pendanaan tera nih, yang ada pendanaan tera 50 juta ya. Nah, 50 juta pendanaan tera 50 juta misalnya ya, 50 juta kan bunganya kan kurang lebih 2.600.000 sekian ya, 2.600.000 sekian lah, dihitung 22%, kan udah bertambah 1% ya. Itu 2,6 itu
2,6 itu pas setelah jatuh tempo, ya. Setelah jatuh tempo, itu 2,6-nya saya masukin ke sini. Yang 50 juta tetap di 3 bulan, ya kan? Bunganya aja saya masukin ke tenor yang lebih tinggi. Ya, sebentar. Sebentar ya. Ke tenor yang lebih tinggi, yaitu ke sini nih, paling panjang. Ke fleksi 282 hari ya, atau 275 hari. Nah, ke fleksi jadi 2,6 misalnya. Itu bunganya 400. Jadi begini, kan kalau kita langsung masuk 50 jutanya ke 222 hari ya, 282 hari, kan kelamaan tuh. Kelamaan. Kalau kita butuh, kita nggak bisa ngambil, kelamaan. Tetapi bagaimana modifikasikan agar kita bisa tidak kelamaan dan tidak kecepatan, ya kan? Yang lama yang seberapa kita bisa bagi. Itu caranya begini ya. Caranya kalau saya penuhin dulu dana darurat saya ya, entah itu di reksadana atau di deposito ya. Setelah penuhin dana darurat saya ataupun masuk ke Fleksi Plus, ya kan, baru kita bermain ke yang 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan itu kan dibilangnya pendek waktu yang pendek juga enggak, dibilang waktu yang sangat panjang juga enggak. Jadi kalau ada apa-apa ya, kalau ada keperluan mendadak, kita bisa pakai dana darurat kita dulu di Fleksi Plus gitu ya kan, atau di reksadana atau di deposito ya kan. Nah, tetapi kalau kekurangannya, kalau kita melakukan pendanaan pendanaan kilat seperti 15 hari, 22 hari ya, memang cepat. Memang mungkin kalau ada yang ingin, kita udah setting waktu untuk 15 hari ke depan gitu ya kan. Wah, kita mau pakai uang ini, sayang nih, daripada di kan dompet aja tidak berbunga, kan dipakainya kan 17 hari atau 18 hari lagi. Kita bisa masukin 15 hari. Nah, tetapi ingat loh, kalau uang kita uang kita cukup, dana darurat kita cukup, nggak usah masuk 15 hari. Kenapa? Karena dia setelah jatuh tempo kan berarti kan kosong 1 hari. Ya kan? Kita kehilangan 1 hari. 22 hari juga begitu, kita kehilangan. Ya kan? Kita kehilangan. Dan lihat bunganya juga ya lumayan cukup besar sih, 18,5, 19%, 20%, 21. Nah, 21%. Kalau tambahin 1 hari, tambah 1% jadi 22%. Dan itu kita jadi maksimal, ya kan? Dan bunga dari 50 jutanya itu, misalnya gini ya. Bunga dari 50 jutanya itu 2.600.000 itu kita lempar yang ke paling jauh. Ya. Jadi dari bunganya itu dia suruh kerja lagi mencapai hasil yang maksimal, dan kita ulang lagi 50 juta lagi menjadi 52, 646, 575. Jadi bener-bener nih ya, saya mau kasih tahu bedanya buat Bapak Ibu sekarang ini kan banyak jenis investasi ya, investasi saham dan peer-to-peer lending dah. Kita mau bandingkan. Kalau saham itu ya sebenarnya bisa lebih besar daripada peer-to-peer lending. Tetapi usaha kita juga harus lebih besar. Kenapa? Kita harus nongkrongin itu chart ya. Kita harus nongkrongin itu chart. Kapan kita buy, kapan kita sell nantinya. Ya kan? Nah, tetapi kalau bermain dengan area investing for a living gitu ya, maksudnya secara langsam atau dollar cost averaging gitu ya kan, udah deh, lebih baik pegang peer to peer lending, karena efek confoundingnya, bunga berbunganya itu ya, bola salju itu luar biasa. Contoh ya, saya akan begini, saya akan bagikan, buka kalkulator ya. Buka kalkulator itu yang ini.
buka kalkulator yang confounding ya. Saya akan buka kalkulator yang confounding. Nih, sebentar ya. Buka kalkulator yang confounding. Kita masukin deh ya, anggapnya dolar ini, S ini adalah ini apa namanya, rupiah ya. 200 juta kita punya. 200 juta. Satu itu baru 20 juta ya. 200 juta. Ya kan? Oke, kita taruh nih bunganya kan, tadi kan 3 bulan kan 21%. Kalau di repeat order jadi 22%. Nggak usah pilih apa namanya, kita nggak usah taruh 22% ya. Kita taruh aja 20% aja ya. 20%. Selama berapa tahun nih kita taruh? 10 tahun. Secara lamsam ya, secara lamsam. Sekali lagi secara lamsam. Ini ya, kita nggak taruh per bulannya berapa loh. Biarin aja depositnya per bulan berapa kita lewatin. Oke? Nah, sekarang kita hitung kalkulator. Nah, hitung kalkulator ya. Dollar convert nih. Wow. Coba nih bayangin nih. Dari ya, tadi kan dolar itu kita anggap rupiah ya. Dari 200 juta, 1 tahun pertama kita mendapatkan untung 43.878.266 rupiah. Ya. Bayangin. Kita diamin aja itu. Kita diamin mendapatkan 43 jutaan lebih. Nah, di akhir tahun kita lihat uang kita jadi 243.878.216. Kalau itunya 20%. Nah, bunganya 20%. Nah, kita lihat tahun kedua bunga kita menjadi bunga dan modal menjadi 297.385. Ya. Kita lihat lagi di tahun ke-10. Ya, langsung lompat ke tahun 10. Uang kita dengan mendiamkan saja tanpa top up ya. Tanpa top up loh ya kan. Uang kita menjadi 1,4 miliar. 1.453.650.000. Wow. Saham mana yang bisa seperti ini? Saham blue chip pun belum tentu bisa seperti ini. Ya, ingat loh, saham blue chip pun belum tentu bisa seperti ini. Yang bisa ngalahin kalau kita bekerja keras. Kita perlu pengetahuan, kita perlu knowledge untuk bisa mengalahkan peer-to-peer lending. Menurut saya ini generasi sekarang investasi benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan apa ya? Coba dibandingkan dengan misalnya properti. Ya kan? Kita beli rumah terus kita kontrakin ya kan? Betul, setiap bulan dapat duit. Tetapi setelah dia keluar, kita mesti betulin lagi tuh rumah. Keluar lagi biayanya. Iya kan? Belum tentu juga bisa, capek loh. Belum tentu juga bisa apa namanya? Buang tenaga segala macam. Betul sih, harus bisa diversifikasi. Tetapi buat saya ini paling enak peer-to-peer lending lah. Dengan efek confoundingnya tuh luar biasa. Ya, kita nggak perlu ribet, semua di pakai sistem credit scoring dan itu luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, bagi yang ingin mendaftar di asetku, please ya, tolong masukkan kode referral saya TT8NR dan WA saya ya, dan komentar di bawah, ataupun bisa kita ngobrol via Instagram ya, secara langsung via IG ya. Tanya IG-nya saya apa, komentar di bawah, dan kita bisa live langsung, dan saya akan berbagi pengalaman saya tentang investasi ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus bisa mengerti bagaimana cara mengelola keuangan kita di platform yang namanya Asetku ya. Asetku keren banget deh. Buat saya ini Asetku, Asetku saat ini ya, itu juara peer to peer lending. Asetku itu juara peer to peer lending.
ya. Sekali lagi, itu buat saya ya, buat saya. Asetku juara peer-to-peer lending. Keren, keren abis. Dan harapan saya semoga terus berinovasi, semoga terus menjaga para lendernya, semoga terus terus menjaga komitmennya ya. Kita bangun sama-sama mengembangkan para lender ini supaya lebih makmur ya. Itu dulu dari saya. Dan bagi yang mau, sekali lagi, bagi yang mau mendaftarkan berinvestasi di asetku ya, itu masukkan kode TT8NR ya, TT8NR. Hadiah 100.000 buat kalian semua yang masukin TT8NR. Wow, wow, wow. 100.000 itu kita bisa cairkan setelah kita cairkan loh. Ya, bukan kita terima bunganya dari 100.000. 100.000 itu bisa kita cairkan ya. 100.000 bisa kita cairkan. Oke? Oke? Oke ya.